Halo semua, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan sama-sama membedah tuntas sebuah pedoman yang bisa dibilang jadi kunci emas kalian buat masuk ke dunia kerja, yaitu pedoman uji kompetensi keahlian atau yang lebih kita kenal dengan sebutan UKK. Kalian kan udah belajar bertahun-tahun nih, ngasah skill, punya mimpi. Nah, inilah momennya. Di tengah persaingan yang ketat, kita akan lihat bareng-bareng gimana UKK ini jadi langkah pertama yang paling nyata untuk mengubah semua kerja keras itu jadi karir impian. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar. Kenapa sih UKK ini penting banget? Yuk kita ubah cara pandang kita. Ini bukan cuma sekedar ujian akhir yang bikin deg-degan, anggap aja ini adalah panggung pertama kalian buat pamer kehebatan di hadapan dunia industri. Nah, yang menarik di sini adalah kutipan langsung dari tujuan resmi UKK. Coba perhatikan dua frasa kuncinya, hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Artinya apa? Artinya, UKK ini dirancang buat masa depan kalian. Entah itu untuk langsung kerja dan mandiri secara finansial, atau buat lanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi. Keren kan? Jadi, poin utamanya adalah ini. UKK itu berfungsi sebagai jembatan. Jembatan yang menghubungkan apa yang kalian pelajari di sekolah dengan apa yang benar-benar dibutuhin sama perusahaan di luar sana. Ini semacam jaminan mutu buat keahlian yang kalian punya. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa ini penting. Pertanyaan berikutnya, UKK itu sebetulnya apa sih? Tenang-tenang, kita bakal bedah konsepnya jadi bagian-bagian yang super simple dan gampang banget buat dipahami. Gampangnya gini, UKK itu adalah sebuah penilaian di akhir masa studi kalian. Tujuannya cuma satu, buat ngukur apakah kalian udah mencapai level keahlian yang emang dibutuhkan. Dan yang paling krusial, hasilnya ini diakui secara nasional. Jadi ini bukan sekedar nilai di raport, tapi semacam stempel resmi yang menyatakan, "Hey, kamu kompeten." Dan ini yang perlu banget kalian ingat, UKK itu nggak cuma muji seberapa jago tangan kalian berkreasi. Penilaiannya itu mencakup 3 hal sekaligus. Pertama, pengetahuan atau teori kalian. Kedua, keterampilan atau praktek kalian. Dan yang ketiga, yang seringkali jadi penentu, yaitu sikap kerja atau attitude profesional kalian. Ketiganya ini satu paket utuh. Lanjut, gimana cara UKK ini diselenggarakan? Ternyata ada beberapa cara loh. Yuk kita lihat 3 jalur utama yang bisa dipilih oleh sekolah. Jadi ada 3 model utama. Pertama, lewat LSP. Ini lembaga sertifikasi resmi, jadi standarnya udah pasti diakui secara luas. Kedua, bisa langsung sama pihak industri. Nah, ini seru banget karena pengujinya bisa jadi calon bos kalian di masa depan. Dan yang ketiga, jalur mandiri, di mana sekolah kalian bekerja sama langsung dengan perusahaan mitranya. Nah, mau lewat jalur manapun, ada satu hal yang pasti. Kalian nggak akan dinilai oleh satu orang aja. Ada sebuah tim penilai yang isinya 2 unsur penting yang saling melengkapi. Siapa aja sih mereka? Nah, ini dia kombinasi yang mantap banget. Di satu sisi ada penguji internal, yaitu guru kalian sendiri, yang paling tahu gimana proses dan perkembangan kalian dari hari ke hari. Di sisi lain ada penguji eksternal, ini orang yang datang langsung dari industri. Gabungan keduanya ini bikin penilaian jadi adil, komprehensif, dan yang paling penting, relevan banget sama dunia kerja yang sebenarnya. Setelah melewati semua proses penilaian, apa sih yang kalian dapatkan? Nah, ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Semua kerja keras kalian akan terwujud dalam sebuah dokumen yang super berharga. Kalian akan menerima sertifikat kompetensi. Anggap aja ini semacam paspor profesional kalian. Ini adalah bukti tertulis yang otentik dan diakui kalau kalian memang menguasai keahlian di bidang kalian. Dokumen inilah yang akan kalian tunjukkan dengan bangga kepada calon perekrut kerja. Penilaiannya juga sangat transparan loh. Predikat kalian dari sangat kompeten sampai belum kompeten itu ditentukan oleh seberapa baik kalian memenuhi elemen utama dan elemen pendukung. Contohnya, elemen utama itu bisa jadi tugas inti kayak merakit mesin, sementara elemen pendukung itu hal-hal seperti menjaga kebersihan area kerja dan manajemen waktu. Semuanya terukur, jadi kalian tahu persis apa yang diharapkan untuk dapat predikat terbaik. Jadi, setelah kita bedah semuanya, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat kalian semua. UKK adalah panggung kalian. Ini adalah kesempatan kalian untuk menunjukkan kepada dunia apa yang kalian bisa. Jadi, coba pikirkan baik-baik, keahlian luar biasa apa yang akan kalian buktikan nanti.